Kita seperti ini lebatnya, Benar. menanamnya sungguh-sungguh, merawatnya sungguh-sungguh, terus kita serta berdoa juga, itu dia. Masya Allah, petik makan dekat situ. Itu yang sangat luar biasa, guys. Rozul Channel. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Apa khabar semua? Berjumpa lagi kita di dalam Rozul Channel, guys. Apa khabar anda orang Indonesia, orang Malaysia, orang Brunei, orang Singapura ataupun di seluruh ASEAN ataupun di seluruh Asia Tenggara? Apa khabar anda semua? Saya doakan semoga anda sentiasa sihat, sentiasa dalam rahmat Allah, sentiasa dalam lindungan Allah dan sentiasa diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin amin. Okey guys, hari ini saya mahu merencanakan satu lagi video daripada channel iaitu Cap Capung, guys. Anda boleh pergi ke channel Cap Capung, klik butang subscribe-nya dan klik butang loceng, tanda sokongan anda juga kepada channel Cap Capung. Tajuk yang kita mahu reactionkan hari ini katanya adalah tanam kurma di cuaca dingin bisa berbuah lebat dan panen berlimpah. Masya Allah, guys. Bagaimana? Katanya di sini iaitu seorang pengusaha, Pak Iwan adalah petani dari Tanah Karo yang sudah berhasil menanam kurma tumbuh subur di cuaca dingin. Biasanya kita dengar kurma ni tumbuh di kawasan-kawasan yang berpasir, tempat kawasan yang panas seperti di tanah Arab lah. Kita tahulah di sana memang panas. Kurma itu boleh tumbuh di tempat yang dingin katanya, guys. Bagaimana cara Pak Iwan ni katanya bagaimana ia merawat, bagaimana ia menjaga pohon kurma hingga boleh tumbuh di tanah yang dingin seperti iaitu di Tanah Karo itu, guys. Itu yang sangat luar biasa kepada petani yang bernama Pak Iwan ni, guys. Tanpa basa-basi, guys, saya pun sudah penasaran bagaimana ceritanya. Mari kita sama-sama tonton dan reaction bersama dengan Rozul Channel. Mari. Utara, saya berani bilang inilah kurma yang berbuah lebat khususnya di Tanah Karo. Kita yang pemula, kita yang berani-beranian menanam kurma di cuaca dingin, kan gitu. Ini pun bisa berbuah. Kurma kita seperti ini lebatnya, menanamnya sungguh-sungguh, merawatnya sungguh-sungguh, terus kita serta berdoa juga, itu dia. Masya Allah, petik makan dekat situ. Itu yang sangat luar biasa, guys. Bayangkan bagaimana dia menjaga di tanah yang dingin boleh tumbuh pokok kurma. Itu yang kita hairan tu. Bagaimana tu? Saya Iwan Tarigan. Ini kita berada di Desa Kutambaru, Kecamatan Tigan Reket, Kabupaten Karo. Saya di sini yang merawat kebun kurma ini. Tahun 2016, bapak saya berjalan-jalan ke Timur Tengah, terus ke Thailand, ke Inggris, lihat tanaman kurma. Dia tanya di sana, apakah bagus kalau ditanam di Sumatera? Dia bilang, Pak, ukur dulu NDPL-nya dari permukaan laut. Ya, kami ukur, sudah memasuki bisa ditanam, terus bisa berbuah. Ya, terus ya itu satu pegangan kami. Kalau NDPL-nya sudah bisa, ya kita belajar menanam, kan gitu. Kita cari lagi ilmunya lagi, ya terus sudah kita dapatkan ilmunya, kita ambillah bibitnya, harus bibitnya yang betul-betul bibit unggul. Kita ambillah kemarin, lantaran bapak saya ada punya kawan channel juga di Inggris, belajarnya di Thailand, kita ambil bibitnya ke Inggris. Di tahun 2017, sampailah di sini bibit kurma ini. Setelah tahun 2017 itu kita mencoba tanam sekitar 200 pohon. 3,5 tahun kemarin umurnya, sudah berbuahlah buah perdana 13 pohon. Itu nggak kita beritakan. Kenapa? Lantaran kita di Sumatera, khususnya di Tanah Karo, kita yang pemula, kita yang berani-beranian menanam kurma di cuaca dingin, kan gitu. Setelah itu, di tahun 2021, dia berbuah udah 3,5 tahun pohon kurma kita, sampai buahnya habis, kita panenlah sekitar 500 kilo. Kalau yang sekarang ini, yang lagi berbuah ini, ada sekitar 135 pohon. Itu yang berbuah. Ini kalau yang berbuah yang 135 pohon itu umurnya yang lagi berbuah kemarin baru 4 tahun lah umurnya. Ini bisa berbuah di Tanah Karo, cuaca dingin, kan gitu. Ini sebetulnya tanaman kurma itu layak sebetulnya di sini ditanam, bisa berbuah. Tetapi harus kita menanamnya sungguh-sungguh, merawatnya sungguh-sungguh. Ya, terus kita serta berdoa juga, itu dia. Benar, kena. Kalau perawatan itu sebetulnya gini, kalau pohon kurma ini kita belajar ke pohonnya aja sebetulnya merawatnya. Apa yang diinginkan pohonnya itu yang kita berikan. Terus gini, yang perlu harus kita tanam pohon kurma
kita pangkas, Oh, ada kita kasih pupuk harus naga, seperti pupuk organik. Yang kami buat di sini kotoran lembu harus difermentasi, baru kita kasih ke tanaman kita. Itu kami Maknanya tahu. sebentar guys, maknanya dia guna juga baja, maksudnya baja organik lah. Dia guna baja daripada najis sapi untuk dia menyuburkan pohon kurmanya itu. Memang sangat luar biasa guys. Jarang ada orang menanam pokok ataupun pohon kurma di Indonesia. Kira Pak Iwan ni adalah salah satu yang berjaya ya, yang menanam pohon kurma di tempat yang dingin lagi tu. Biasa pohon kurma ni dia tumbuh di kawasan tempat-tempat negara-negara yang panas, kawasan-kawasan cuaca yang panas ya. Luar biasa Pak Iwan ni. Lantaran tahun 2003 kami pakai untuk salak kita, itu menyuburkan tanah, terus membangkitkan tanaman kita, terus membuat buah lebih segar, lebih manis lagi dia. Sebetulnya kalau kita pakai pupuk kimia, kalau lagi sekarang ini aja buah kita lagi seperti ini, kalau kita pakai pupuk kimia itu pasti rontok buahnya. Makanya kami lihatlah ini tanaman kita. Ya di sini semuanya ada pupuk kotoran lembu, kotoran sapi, kotoran kambing yang kita fermentasi dulu. Kita taunya sebetulnya ini tanaman padang gurun, cuaca panas kan gitu. Kalau di sini harus kita semprot pakai fungisida. Kenapa? Lantaran kita tahu ini kan tanaman cuaca panas. Kita tanam di cuaca dingin, itu kalau tidak kita semprot anti jamurnya, di sini sering jamuran pohonnya, terus buahnya pun berjamur juga. Makanya itu kita harus semprotkan itu sejenis antrakol supaya tidak jamuran dia. Ini kenapa kita bungkus buah kurma kita kan gitu. Tanaman buah kurma ini seperti yang saya bilang tadi, ini tanaman padang gurun cuaca panas. Ini kalau tidak kita bungkus, nggak ada sebetulnya mangsa ataupun sejenis hama yang makan. Kenapa kita bungkus? Itu kalau kita tidak bungkus, dia rontok. Lantaran kenapa? Ini tanaman padang gurun. Di sana curah hujannya kurang. Di sini terlalu tinggi curah hujan kita, makanya kita bungkus. Memang perlunya dia air, tapi kalau terlalu tinggi, ini kalau lagi gini buah kita, mudah gugur kalau sering hujan. Buahnya seperti buah anggur. Memang ini kurma ditanam di tanah yang dingin, tetapi dia punya subur guys, seperti di tanah yang kering, yang panas ya. Luar biasa Pak Iwan ni guys. Masya Allah. Makanya kami bungkus, itu mengatasi supaya air hujan seperti itu tidak langsung. Anggur. Itu dia. Kalau sebetulnya perawatan ini lumayan banyak juga. Ini satu pohon kurma itu kita tanam sampai berbuah, makan biaya sekitar 5 jutaan juga. Ya Allah, lihat guys, dia punya buah tuh. Sebetulnya menanam pohon kurma, yang pertama harus kita tahu dari mana asal usul bibit itu. Yang kami tanam ini kultur jaringan. Kalau kita tidak tanam dari kultur jaringan ataupun dari anak sunu, itu bisa berbuahnya dia. Kalau kita tanam dari biji, kalau dari biji itu cuma 30% bisa berbuah ataupun berbunga jantan. Makanya kalau kita petani-petani yang pengen menanam kurma, ya harus bersungguh-sungguh cari bibitnya dulu. Dari mana asal-usul bibit itu harus kita tahu. Supaya ya bisa maksimal hasilnya gitu. Benar. Bermakna dia bukan tanam daripada biji ya. Kalau daripada biji itu dia kata 30% saja pohon-pohon yang berbuah, tetapi dia ambil daripada anak pohon kurma itu sendiri yang ditanam di kebun-kebunnya itu. Itu baru menjadi banyak buahnya untuk dipanen nanti. Kemarin kita yang tahun 2020 itu kita jual di Sumatera aja, di Medan. Kita jual itu ya cuman di sini aja lah, sudah habis. Yang sekarang ini yang berbuah ini 135 pohon, itu untuk tamu kita aja, ini kan udah kita buka untuk umum kan gitu. Udah kita terima untuk tamu yang datang kemari gitu. Untuk tamu kita aja kewalahan kita untuk buah kurma ini. Kenapa? Yang tamu datang kemari kan membeli buah kurma muda ataupun buah kurma segar. Dia nggak cari buah kurma sekering. Ya makanya ya belum pun kuning ataupun belum masak, sudah ada yang punya gitu. Kalau nanti ini, kalau sudah kuning semua, itu namanya kalau dari Jawa namanya buah rutop, kurma segar kan gitu. Itu ini aja sudah banyak yang menelpon, udah kuning gitu. Ya sudah mau datang dia kemari. Ya sudah banyak juga yang booking gitu.
Masya Allah guys. Kita bercerita Masa di kebun pohon kurma dia kita. hijau lagi, Kalau buah di dia kebun hijau kurma lagi. kita ini, Masa buah dia hijau lagi, sudah banyak yang sudah menelpon tanya, buahnya sudah kuning ke belum? kita kasih kurma muda, itu masih hijau buahnya, itu 1 kilonya 250. Kalau yang kuning itu kita jual 200.000 per kilonya. Kalau dia nanti sampai kering, hitam, itu yang kita dapatkan di bulan puasa itu kan kurma kering namanya. Kalau kering nanti 1 kilonya 150. Lebih murah kering. Kenapa? Lebih murah kering dan lebih mahal yang masih hijau ya? Lantaran kurma muda itu kan ya banyak bercerita, kurma muda itu banyak manfaatnya. Yang pertama ya sudah banyak pengunjung kita kemari mengambil kurma muda. Untuk apa saya bilang? Ini banyak manfaatnya bang, untuk promil. Bagi yang teman-teman sudah lama menikah, belum mempunyai keturunan, konsumsi kurma muda ini bisa menyuburkan katanya gitu. Inilah manfaat dari kurma muda, makanya dia mahal. Kurma muda ni manfaat dia kalau yang sudah menikah tu untuk mendapatkan zuriat lebih senang. Itu atas izin Allah lah guys. Tetapi bila dia sudah hitam, dia sudah kering tu, harga dia lagi murah yang kita biasa makan di bulan puasa itu. Tetapi memang sangat luar biasa lah Pak Iwan ni. Orang yang boleh kita katakan orang yang hebat ya di Indonesia, boleh menanam pohon kurma di tanah yang dingin, boleh tumbuh di tanah yang dingin guys. Pohon kurma ni sepatutnya tumbuh di tanah yang cuaca-cuaca yang panas, tetapi Pak Iwan ni boleh menanam di tanah yang dingin. Hebat kan? Ini namanya perjenjang. Satu jenjang ini biasanya itu kalau yang ini kita perkirakan sekitar 12 ataupun 15 kilo. Sudah pernah kami panen, khususnya masih muda dia, kami potong satu jenjang, itu kami timbang, kita dapatkan 18 kilo. Tapi itu yang supernya kami kemarin ambil. Kalau ini kita perkirakan 12 kilo sudah pastilah dia. Sini ada sekitar 5 jenjang. 5 jenjang itu ya kita perkirakan, ya kita buat aja 10 kilo kan udah 50 kilo. Kalau dia sampai kuning ya kita kalikan lah itu. 200.000 per kilo. Berbuah kemarin kurma kita di tahun 2020. Saya pesan online buah rutop yang dari Arab. Dari sana kemarin saya pesan 1 kilo sampai di sini. Saya ambil buah kurma kita yang kuning. Saya bedakan rasanya, tidak ada beda rasanya. Terus tamu kita juga yang kemari, dia memakan buah kurma kita yang segar. Dia tahu seperti di Thailand rasanya ataupun di Arab katanya gitu. Tidak ada beda rasanya. Masya Allah. Seperti di Thailand ataupun di Arab ya. Rasanya tiada beza. Satu-satunya di Tanah Karo inilah kurma yang berbuah. Kalau di Sumatera Utara, saya berani bilang inilah kurma yang berbuah lebat di Sumatera Utara. Kenapa? Itu kan kita tahu kalau di Sumatera Utara itu, di Aceh sudah duluan menanam kurma. Sudah ada yang 9 tahun umurnya. Tetapi nggak seperti buah kurma kita ini. Kenapa saya berani saya bilang gitu? Kemarin pemilik kebun kurma 5 hektar di Banda Aceh datang kemari. Dia bilang pohonnya saja pun kalah di Aceh. Padahal di Aceh sudah 9 tahun. Kita masih punya umur 4 tahun setengah. Itu pun dia kalah, dia bilang. Apalagi buahnya bang katanya. Itulah makanya saya berani bilang, khususnya di Sumatera Utara, inilah kurma yang berbuah lebat. Buat petani-petani yang lain, khususnya petani kurma, ya kalau mau belajar ataupun ya belajar pun dibilang, kami pun ini masih perlu banyak pelajaran gitu. Ya kami soalnya kami belajar ke pohonnya aja, sebab kami tahu apa yang disukakan tanaman kita, itu kami pelajari. Ya petani-petani yang lain, ya kalau mau pengen lihat kebun kurma kita, datang kemari. Ya kalau pengen lihat videonya, ada channel YouTube saya, Petani Tarigan Channel, itu YouTube saya. Di setiap video saya ada nomor WA saya. Disitulah teman-teman yang lain ya kalau mau bertanya, telepon saya. Jangan di komen-komen saja, telepon langsung, kita berbicara tentang kebun kurma kita ini pun langsung saya kasih tahu. Ya kalau ada petani kurma yang pengen belajar kemari, datang saja kemari. Di sini nanti kita bercerita tentang kebun kurma ini bagaimana supaya bisa berbuah ataupun merawatnya sungguh-sungguh. Di sini kita cerita. Ya, buat ini teman-teman sudah semua, kira sultan sudah guys, dia punya kaya tanam kurma. Bermanfaat, jangan lupa like, comment, subscribe. Ya, video ini
khususnya channel Cap Capung. Ya. Oke, syukur Alhamdulillah kita sudah pun mereaction daripada channel Cap Capung. Jangan lupa pergi ke channelnya guys. Klik butang subscribe. So, katanya di sini iaitu Pak Iwan ni adalah seorang petani dari Tanah Karo guys. Yang berhasil menanam kurma tumbuh subur di cuaca dingin. Biasa kita tahu kurma ini biasanya tumbuh di tanah-tanah yang cuaca yang panas seperti Timur Tengah apa semua di Arab sana Tetapi luar biasa kepada Pak Iwan ni guys. Dia boleh menanam iaitu pohon kurma dengan subur, dengan banyak buahnya, dengan lebat sungguh buahnya guys di tanah yang dingin. Memang sangat luar biasa Pak Iwan ni guys. Itulah orang kata seseorang ni ada bakat dia masing-masing. Itulah bakat Pak Iwan ni yang dianugerahkan oleh Allah SWT dengan kehebatannya menanam pohon kurma di cuaca yang dingin. Hebat kan Pak Iwan tu? Okey, salam kepada Pak Iwan kalau jumpa guys. Guys, memang sangat luar biasa guys. Itulah hebatnya Pak Iwan ni. Kalau diberi kesempatan juga guys, saya mahu pergi ke Tanah Karo ni untuk buat vlog dan saya ingin juga untuk petik makan terus daripada pohon tu. Yang katanya yang muda-muda tu bagus guys bagi orang yang sudah berkahwin yang tiada mendapat cahaya mata, yang tidak kuat tenaga dalamannya bagus makan buah kurma yang muda ini. Apabila dia sudah kering, yang sudah hitam yang kita biasa makan pada bulan Ramadan tu itu katanya agak murah sikit lah. Tetapi yang paling berkualiti sekali adalah yang masih hijau, yang masih muda, yang ada di pohon kurma itu lagi. Itu yang paling hebat, yang paling sedap sekali buah kurmanya guys. Teringin tak saya nak merasa bagaimana buah kurma yang muda ni luar biasa, sangat luar biasa guys. Okay guys, syukur Alhamdulillah sampai di sini saja untuk reaction sekali ini. Semoga manfaat untuk kami di Malaysia dan untuk anda di Indonesia juga. Jangan berhenti menyokong Brozo Channel. Tanpa sokongan anda, tiadalah Brozo Channel di dalam YouTube ini. Bagi anda suka dengan cara saya mereaction, anda boleh klik butang subscribe dan klik butang loceng, tanda sokongan anda kepada saya. Okay guys, sampai di sini saja. Assalamualaikum, goodbye, bye-bye.